Untuk nomor 1 diketahui jari-jari kita lambangkan dengan R yaitu 7 cm. Kemudian tinggi kita lambangkan dengan T 24 cm dan pi-nya adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut. Berdasarkan materi yang sudah diberikan, untuk luas kerucut itu bisa kita rumuskan dengan PR dalam kurung R ditambah S. Kalau kita perhatikan dari rumus dengan apa yang diketahui, ternyata ada besaran yang belum diketahui, yaitu nilai S. Oleh sebab itu, langkah pertama kita harus cari terlebih dahulu nilai dari S-nya. Nilai S itu adalah garis pelukis yang di materi juga sudah disebutkan bahwa rumus dari S itu adalah S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Dari mana rumus ini diperoleh? Sebenarnya ini berkenaan dengan Pythagoras, ya. Karena antara garis pelukis, jari-jari, dan juga tinggi pada kerucut itu membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, dari sini maka kita bisa cari nilai S-nya, yaitu di sini S kuadrat. Karena S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, ini bisa kita tulis S-nya itu adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, kalau ada kuadratnya, R kuadrat tambah T kuadrat, kalau S-nya saja berarti ada akarnya. Kita masukkan nilainya, akar dari R-nya itu adalah 7, berarti 7 karena kuadrat berarti ini dikuadratkan. Ditambah T, T-nya itu adalah 24, berarti ini pun 24. Karena kuadrat, maka ini pun dikuadratkan. Sama dengan akar, nah kita hitung 7 kuadrat. 7 kuadrat itu artinya 7 dikali 7. 7 dikali 7 itu hasilnya adalah 49. Maka 7 kuadrat kita ganti dengan 49. Ditambah 24 kuadrat. Berarti 24 kuadrat itu artinya 24 dikali 24. Coba kita hitung ya. 24 dikali 24. 4 kali 4 16. Kita taruh 6 di sini. 4 kali 2 8, tambah 1 berarti 9. 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 2 adalah 4. Kita tambahkan 6. 9 tambah 8 17. Ini 5. Berarti hasilnya adalah 576. Sehingga kita cari berapa akarnya, berarti sama dengan akar dari, kita tambahkan 576 tambah 49. 576 tambah 49. 6 tambah 9 15. 8 tambah 4 12. Nah, berarti 625. Sehingga kita cari berapa sih akar dari 625. Akar dari 625 itu kita cari bilangan, dua buah bilangan yang sama, yang apabila dikalikan itu adalah hasilnya 625. Berapa? Hasilnya adalah 25. Kenapa? Karena 25 dikali 25 itu hasilnya adalah 625. Kita buktikan. 25 kali 25. 5 kali 5 25. 5 kali 2 10 tambah 2 12. 2 kali 5 10 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Ditambahkan 5 2 6. 625 ya. Sehingga dari sini maka kita peroleh nilai S-nya itu adalah 25. Karena sudah kita peroleh nilai S-nya, maka dengan mudah kita bisa mencari berapa luas permukaan kerucut. Dengan cara kita substitusikan, kita masukkan angka S tadi. Ya. S-nya tadi dari rumus PR dalam kurung R tambah S, ya. Berapa nilainya? Kita cari pi-nya adalah 22/7.
dikali, kalau tidak ada tanda berarti ini kali ya, R-nya adalah 7 dalam kurung, R-nya adalah 7 ditambah S-nya yang tadi kita hitung adalah 25. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, di sini ada pembagian nih antara 7 dengan 7. Ini bisa kita sederhanakan. 7 dibagi 7 habis, sehingga sisanya adalah 22 dikali. Nah, di sini yang di dalam kurung 7 ditambah 25 itu adalah hasilnya 32. Maka kita hitung 22 dikali 32. Coba kita hitung sini ya. 22 kali 32. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 3 kali 2 6. Kita tambahkan 4, 4 tambah 6 10, berarti 0 di sini 1, 7, berarti 704. Ya. Berarti luas permukaan kerucut itu adalah 704. Atau kita tulis, jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 704. Karena di sini satunya cm, berarti cm kalau luas itu adalah persegi. 704 cm persegi. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar di sini. Ini ada sebuah kap lampu, di mana kap lampu itu terdiri dari kerucut, ya, kerucut yang terpancung. Jadi yang sebelah atasnya itu tidak ada, jadi hanya ada kerucut bagian bawahnya saja. Yang ditanyakan berapa sih bahan yang digunakan untuk pembuatan untuk kap lampu di sini. Sebenarnya untuk mencari luas bahan yang berbentuk kap lampu seperti ini merupakan sebuah kerucut, ya. Kita cari kerucut yang besar, ya. Jadi kap lampu itu kita lanjutkan sampai puncak sehingga membentuk sebuah kerucut sempurna. Kemudian kita cari berapa sih luas dari kerucut yang besar, kemudian diambil kerucut yang kecil. Kerucut kecil itu yang di atas, sehingga kalau kerucut besar diambil kerucut yang kecil, maka diperoleh kap lampu tersebut, bahan yang digunakan pada kap lampu. Maka dari sini kita bisa lihat untuk kerucut yang besar yang diketahui yang pertama itu adalah jari-jari. Jari-jari kita lambangkan dengan R. Karena nanti ada dua kerucut yang besar dan kecil, maka kita beri indeks. Boleh dengan angka 1, boleh dengan RB misalkan untuk menyatakan besar, atau yang lainnya. Saya gunakan R1 untuk menyatakan kerucut yang besar. R1 10 cm. Kemudian di sini S1, S itu adalah garis pelukis. Garis pelukis ini. Garis pelukis dari kerucut ini, kenapa 20 cm? Karena dari sini diketahui 12. Sementara di sininya 8, atau sama saja dengan di sini 8-nya, sehingga kalau misalkan kita tambahkan 12 ditambah 8 hasilnya adalah 20, sehingga nilai S1-nya adalah 20 cm. Kemudian untuk kerucut kecil, berarti yang sebelah atas, kita lihat R-nya atau jari-jarinya adalah 5 cm, sehingga kita tulis R2, ya, jari-jari yang keduanya atau jari-jari yang kerucut kecil, yaitu 5 cm. Kemudian S-nya di sini S, ya, garis pelukisnya kiri dan kanan sama saja panjangnya. Karena yang kecil saya gunakan 2, berarti S2-nya adalah 8 cm. Langkah berikutnya, berapa sih luas bahan yang digunakan? Tadi sudah dijelaskan untuk mencari luas bahan yang digunakan, maka kita cari luas kerucut secara keseluruhan atau luas kerucut yang besar diambil luas kerucut yang kecil, ya. Sehingga ini kita bisa gunakan rumus ini. Kemudian kita tuliskan luas kerucut yang besar. Untuk luas kerucut itu kan sudah di luas kerucut di sini adalah luas selimutnya, ya. Maaf di sini. Jadi bukan luas keseluruhannya, karena yang digunakan itu adalah hanya bagian selimutnya saja, bawahnya tidak ada. Ya, jadi di sini luas bahan yang digunakan adalah luas selimut kerucut yang besar
dikurangi luas selimut kerucut yang kecil, hanya selimutnya saja karena bagian bawahnya tidak digunakan. Nah, rumus luas selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS. Karena yang besar tadi dilambangkan dengan angka 1, maka kita tuliskan Pi R1S1. Pi-nya kita tidak tuliskan S1, bukan Pi1 karena nilai Pi itu sama. Kemudian dikurangi PRS juga. Kalau kecil tadi saya gunakan angka 2 indeksnya, maka kita tuliskan juga di sini 2 dengan 2. Ya. Nah, untuk perhitungannya bisa kita menggunakan hukum distributif, Pi-nya kita keluarkan dulu, atau bisa kita hitung masing-masing. Ya. Saya akan coba menghitung masing-masing. Nah, di sini nilai Pi. Nilai Pi-nya, nilai Pi itu di dalam soal tidak disebutkan. Nah, ada dua pilihan, apakah menggunakan 22/7 atau 3,14. Mana yang digunakan? Nah, pilihannya apabila di dalam soal itu kelipatan 7 ada besaran atau angka yang kelipatan 7, maka gunakanlah Pi-nya 22/7 supaya memudahkan dalam perhitungan. Tetapi kalau tidak ada, maka gunakanlah yang 3,14. Nah, di sini 10, 20, 5 dan 8 tidak ada yang kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya yang 3,14. Maka kita tulis 3,14 dikali, ya, karena di sini tidak ada operasi apapun, maka itu artinya adalah kali. R1-nya itu adalah 10 dikali S1-nya adalah 20. Dikurangi Pi-nya 3,14 dikali R2-nya adalah 5 dan S2-nya itu adalah 8. Sehingga sama dengan di sini 3,14. Ini yang bisa kita hitung dulu lebih mudah. 10 kali 20 itu adalah 200. Dikurangi 3,14, 5 kali 8 itu adalah 40. Nah, di sini ada perhitungan koma. Nah, gimana untuk perhitungan koma ini? Di sini ada 3,14 dikali 200. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, kalau kita hitung 3,14, ya, dikali 200, 02-nya kita simpan dulu, berarti dikali 2 aja dulu, dikali 2, ya. 0-nya disimpan. Berarti 2 kali 4 adalah 8, 2 kali 1 adalah 2, 3 kali 2 adalah 6. Ya. Seperti itu. Kalau tadi dikali 200, maka tinggal kita tulis 0-nya aja, dikasih aja 2. Ya, karena tadi menyimpan 2. Kemudian bagaimana dengan komanya? Karena di sini ada koma, ada 2 angka di belakang koma, maka hasil akhirnya pun 2 angka di belakang koma, 1, 2. Nah, berarti hasilnya adalah 628,00 atau sama saja dengan 628. Tidak kita tulis koma 0 itu, koma 00, ya. Dikurangi 3,14 kali 40. Sama perhitungannya, berarti kita tuliskan terlebih dahulu 3,14 kali 4 dulu. 0-nya kita simpan dulu. 40, 0-nya kita simpan. 4 kali 4 16. Nah, 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 4 kali 3 adalah 12. Karena tadi dikali 40 menyimpan 01, berarti kita kembalikan. Kalau ada 01 berarti ini 0-nya 1 lagi. Dan seperti tadi juga, karena ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya pun ada 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya adalah 125,6. 60 atau 6 saja, sama saja, ya. Kemudian berapa hasilnya? Nah, ini juga ada pengurangan koma. Bagaimana caranya? Untuk pengurangan koma, maka kita luruskan yang ada komanya. Kalau 628 berarti komanya di belakang nih. Koma 0 tadi kan, koma 00 gitu. 125,6 berarti kita luruskan di sini komanya. 125, ya, 125,6 gitu, ya. Nah, kita luruskan. Nah, untuk pengurangan dan penjumlahan ini harus diluruskan komanya. Jadi kurangi, ya. 0 kurangi 0 adalah 0.
0 kurangi 6 tidak bisa, berarti kita pinjam 1 di sini. Jadi ini tinggal 7, ini jadi 10. 10 kurangi 6, 4. Komanya 7 kurangi 5 adalah 2. 2 kurangi 2, 0. 6 kurangi 1 adalah 5. Berarti hasilnya adalah 502,40, atau cukup ditulis 502,4 juga tidak masalah. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa luas bahan yang digunakan pada lampu ini adalah 502,4, karena satuannya cm maka cm